Aku beringsut mundur dan menyandarkan punggung di dinding, melawan jin yang merasuki Ani tadi membuatku lelah. Perempuan pujaanku itu membawakan air untukku. Terima kasih, cantik. Matanya mengerling tajam, menandakan tak suka dengan ucapanku. Aku benar-benar bisa gila terlalu lama berhadapan dengannya. Aku bangkit untuk pulang dan meminta Bei Nenah menyimpan nomorku. Ica, aku sangat menginginkannya, ingin kutukan ini segera hilang, andai saja kita bisa bersama. Justru hal ini membuatku lebih menderita. Ketika dulu tak merasa bagaimana rasanya cinta, aku biasa saja, karena memang tak pernah ada rasa pada siapapun, tapi jika sudah ada rasa cinta begini, malah aku merasa tersiksa. Tersiksa tak bisa menggapainya, tak bisa memilikinya, karena dia milik orang. Sepulang dari rumah Bei Nenah, batinku gelisah. Perasaan bercampur baur, yang awalnya bahagia bisa menemukan orang yang selama ini kucari, tapi berubah pilu ketika mengetahui perempuan itu telah bersuami. Dadaku semakin sesak jika terbayang lagi perempuan berparas manis yang tak mungkin kumiliki. Dia berhasil membuatku tak waras. Tidur tak lena, mandi tak basah, makan pun tak kenyang. Iyalah, makanannya dikit, kalau banyak pasti kenyang. Ah, Ica. Aku bisa gila jika begini terus. Untuk menghilangkan rasa gundah, aku menelepon Kiai, mengabarkan bahwa gadis yang selama ini diceritakan sudah kutemukan, sayangnya dia perempuan bersuami. Jika begitu, kamu harus bersabar. Jangan mengganggu rumah tangga orang, haram hukumnya. Apalagi sampai membuat mereka bercerai, ucap Kiai. Hal itu mematahkan semangatku. Sekarang harus gimana Kiai? Tanyaku. Aku kecewa dengan semua ini. Selama ini begitu tak mudah menemukan perempuan yang membuatku jatuh cinta dan bisa terlepas dari pernikahan sialan ini. Semoga saja ada yang lain, sabar dan terus berusaha, jangan putus asa, nasihat Kiai disertai wejangan lainnya. Jodoh adalah mutlak hak Allah, manusia hanya bisa berencana, punya rasa punya cinta saja itu tak cukup, karena ketentuan itu tetap milik Allah. Aku sadar akan hal itu dan mencoba melupakan Ica, tetapi semakin aku melupakan, semakin wajahnya bermain di ingatan. Pagi itu, entah kenapa aku sangat ingin bertemu dengannya, dengan perempuan yang berhasil menambat cinta dan raga juga hati ini. Motorku tepat berhenti di depan rumah Bei Nenah, tampak Ica tengah tergolek di depan rumahnya. Astagfirullah, Ica, kamu kenapa? Pekiku. Di sana tak ada orang satupun, entah sudah berapa lama Ica pingsan dan terbiar di teras. Ku ketuk pintu Bei Nenah, tapi rumahnya tampak kosong. Aku kembali menghampiri Ica dan membuka pintu rumahnya. Tak terkunci. Aku menggendongnya masuk, membaringkan di kamar. Sekilas kutatap wajahnya yang tampak pucat. Tetap cantik. Astagfirullah, aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa membohongi perasaanku. Meredakan segala gejolak yang berisik di dalam sini, aku keluar. Melihat pakaian yang tampaknya belum sempat ia jemur, aku menjemur pakaiannya. Sudah biasa hidup mandiri, soal cuci-mencuci dan jemur tak membuatku kesulitan. Selesai menjemur, aku mondar-mandir di luar menunggu kedatangan Bei Nenah, tapi tak juga menyembul. Entah kemana saudaraku itu. Masuk ke rumah Ica kembali, hendak membuatkan teh hangat, setidaknya ketika dia bangun dapat mengurangi pusing di kepalanya, atau sekadar melegakan tenggorokan. Namun tak ada apapun di dapur ini, aku keluar membeli teh dan gula, lalu kembali dan membuatkan minuman untuk Ica. Sudah pulang, panggilnya. Ica sudah sadar. Iya, sayang, sahutku. Kenapa aku seberani ini? Aku masuk ke kamarnya, ia tampak marah dan beberapa kali mengusirku. Sadar diri kalau dia tak menyukaiku, terlebih lagi dia istri orang. Aku keluar setelah sedikit mengajaknya bicara tentang dosa dan hukuman akibat menggoda istri orang. Bukan aku tak tahu tentang semua itu, hanya ingin mengajaknya berbicara, berada di dekatnya aku merasa getaran-getaran itu. Dia semakin marah dan tak suka melihatku menjemur pakaiannya, aku tak menghiraukan. Hanya tertawa lucu bisa mengusiknya, tapi hatiku sakit. Perih. Sore aku datang kembali, membawa buah mangga muda.
Aku cerita pada Bei Nenah tentang Ica pingsan. Kayaknya Neng Ica hamil, soalnya sering terdengar mual dan muntah juga, kata Bei Nenah. Hamil, Bei? Iya mungkin. Kecewa mendengar hal itu, meski belum pasti dan hanya menebak, tapi insting seorang perempuan biasanya tak pernah salah. Aku memberikan buah itu pada Ica lalu kembali ke rumah Bei Nenah. Namun, tak lama, buah itu kembali diantarkannya. Mungkin Neng Ica nggak enak sama suaminya, makanya dibalikan lagi, ulas Bei Nenah. Ya kali, Bei. Buat bibi saja, sahutku kecewa. Aku juga tahu tadi motor suaminya terparkir di sana, baru pulang kerja. Tiap kali aku berjanji akan melupakan Ica, tiap kali juga aku tak mampu, wajahnya selalu mengganggu pikiran. Malam itu aku datang ke rumah Bei Nenah, rasa rindu hanya sekadar ingin mencuri pandang wajahnya, tapi rumah Ica tampak sepi. Ica kemana, Bei? Tanyaku saat masuk ke rumah Bei Nenah. Nginap di rumah mertuanya, suami dia nggak tega selalu ninggalin Neng Ica di rumah sendirian. Baguslah Bei, kasihan juga kalau keadaan seperti itu harus tinggal sendiri. Jangankan suaminya, aku yang bukan siapa-siapa juga sangat mengkhawatirkannya. Rasaku sangat besar untuknya, berganti menjadi sayang dan bukan sekadar ingin memiliki. Mungkin memang cintaku tak harus memilikinya, setidaknya aku masih bisa melihat senyumnya dari kejauhan. Sore itu aku kembali hendak berkunjung ke rumah Bei Nenah. Meski aku tahu sang penambat hati tak ada di rumah, hanya saja rasa ingin berkunjung membuatku tak bisa menahan, dengan harapan dia sudah pulang, padahal aku tahu dia tengah berada di rumah suaminya. 10 menit lagi sampai ke rumah Bei Nenah, aku melihat seorang berjalan sempoyongan. Aku mendekat, wajahnya tampak lelah dan berantakan. Bidadari? Ica terus berjalan tanpa memedulikan panggilanku. Iba yang menguasai dada, lebih tepatnya sayang. Aku memangku paksa perempuan yang belakangan selalu membuatku rindu. Berkali dia menolak, aku tak peduli, melihatnya menangis di dekapan, aku semakin sedih dan ikut menderita. Seolah tangisnya adalah tangisku juga. Berhenti sejenak, tubuh yang tampak kecil tapi begitu terasa berat, tiba-tiba tangannya bertaut di leherku, mungkin ia takut terjatuh. Senyumku mengembang, ada rasa bahagia hingga aku mengulas senyum untuknya. Andai rasa ini terbalas, mungkin rasa bahagia akan lebih dari ini. Khawatir luka di kepalanya cukup parah, aku mengajaknya ke rumah sakit, Ica menolak, tapi aku tak peduli. Keluar mencari mobil yang bisa kupinjam, warga memberitahu, Bapak RT selalu memberi tumpangan. Aku menyewa dan mengemudi sendiri. Sampai di rumah sakit, Ica diperiksa. Aku mengaku sebagai suaminya dan dipinta menemui dokter. Karena pasien mengeluh mengatakan sudah beberapa hari mual dan muntah, selesai tes urin, ternyata hasilnya positif. Sedangkan untuk luka di kepalanya tak apa-apa, ucap dokter. Positif hamil, Dok? Iya, istri Anda hamil. Aku cukup bahagia mendengar hal itu, biarpun bukan anakku, bahagianya adalah bahagiaku juga. Namun, ketika kukatakan pada Ica tentang kehamilannya, ia malah menangis, aku merutuki diri, seolah semua yang kulakukan dan kuucapkan selalu salah. Setelah 2 hari dirawat, Ica bisa pulang. Anehnya, suami perempuan itu tak kunjung menjenguk selama istrinya dirawat. Bukan aku tak ingin bertanya, hanya saja, tiap aku menanyakan suaminya, akan berakhir bertengkar mulut, ada saja yang kami ributkan. Aku hanya bisa mendoakan saja yang terbaik untuknya. Malam itu aku sudah tidur karena lelah sepulang kerja. Berapa hari aku tak berkunjung ke rumah Bei Nenah. Sedih membayangkan Ica tengah bahagia bersama suaminya menyambut kehadiran calon anak mereka. Sebab itu aku tak berani berkunjung lagi, biarlah mungkin sampai di sini aku memendam rasa. Suara ponsel berdering membangunkan, entah siap yang menelepon malam-malam begini. Dengan mata masih menyipit, aku mengangkat ponsel dan menerima panggilan dengan ngantuk. Di seberang panggilan, terdengar suara yang tak jelas meminta tolong. Tak mungkin aku tak tahu suara orang yang selalu membuatku rindu, ya dia Ica, kekasih hati yang tak mungkin kumiliki. Seketika rasa kantukku hilang, segera mematikan telepon,
setengah berlari menaiki motor dan memacu ke rumahnya. Beberapa kali ku gedor pintu, tak ada yang membuka. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku mendorong berniat mendobrak, lama sekali untuk bisa terbuka. Aku sudah sangat bimbang. Banyak kali menendang, tapi ternyata tak semudah seperti di sinetron. Pintu akhirnya terbuka, dibuka oleh Ica dengan keadaannya yang membuatku terkejut. Ya Allah, Ica! Darah merambat dari kamar hingga ke depan pintu. Tubuhnya lemah, aku menggendongnya ke rumah Bei Nenah. Bei Nenah tak kalah panik melihat Ica terkulai. Aku segera mencari tumpangan. Cara termudah adalah mobil Pak RT. Kali ini ku minta Mang Tatang yang mengemudi. Aku menangis menatap perempuan yang kini lemah tak berdaya, matanya nyaris tertutup. Aku meraung, aku takut kehilangan. Takut, teramat takut. Kuat, sayang, kuat. Batinku berkecamuk ketika ia benar-benar tak sadarkan diri di dalam dekapan. Dokter yang menangani memintaku tanda tangan untuk melakukan tindakan kuret, janin yang Ica kandung sudah hancur. Aku meminta izin Bei Nenah lebuh dulu dan demi keselamatan Ica, Bei Nenah pun angguk mengizinkan. Setelah sadar, Ica tampak begitu kesal padaku, membahas soal yang kulakukan di mobil, ia beberapa kali mencebik, seolah aku ini laki-laki tak tahu malu. Aku sadar akan hal itu, tapi rasa sayang ini sulit dicegah. Memintanya agar membiarkan saja perasaanku tanpa harus ia balas, itu sudah cukup bagiku. Sungguh, Ca. Aku betul-betul panik, tak sedikit pun niatku memanfaatkan keadaan. Aku merasa bersalah. Setelah kejadian itu, aku tak lagi bertemu dengannya. Aku sering datang ke rumah Bei Nenah, tapi rumahnya sepi. Kata Bei Nenah dia ada di rumah. Ah, mungkin dia marah dan tak ingin bertemu lagi denganku. Rasanya ingin beredar dari hidupnya, iya, harus kucoba, tak ada gunanya memaksakan diri. Hingga kami bertemu lagi hari ini, ketika akan membayar kontrakan dan memaksa ingin mengantar ke rumah orang tuanya. Aku sengaja ikut, tak ada niat apapun hanya ingin silaturahmi pada bapaknya yang pernah kutemui waktu meruqyah Ani. Wajah lelaki itu mirip sekali dengan Aisyah, perempuan yang kucintai itu bernama Aisyah. Ternyata dia juga tak memberitahu tentang keguguran pada orang tuanya, membuatku tersalah ucap dan merasa bersalah. Ia pamit lebih dulu untuk pulang, sedangkan aku masih ingin menanyakan sesuatu pada bapaknya Ica. Apa bapak pernah mendengar tentang pernikahan tak lazim? Tak lazim bagaimana maksud Nak Rafka? Seperti menikah dengan jin atau dinikahkan dengan jin. Beliau tampak mengernyitkan alis, berpikir sejenak. Dulu bapak pernah mendengar kasus semacam ini, ia dinikahkan dengan jin, biasanya semacam tumbal pesugihan, jelas beliau. Aku terhenyak, tumbal pesugihan? Siapa yang Nak Rafka maksud yang dinikahkan dengan jin? Saya sendiri, Pak. Astagfirullah, siapa pelakunya? Kenapa setega itu? Saya nggak tahu, Pak. Tapi saya bisa bebas dari kutukan itu. Jika timbul rasa cinta pada seseorang, gara-gara pernikahan tersebut saya jadi nggak ada hasrat menikah dan selalu gagal, sampai saya bertemu Ica. Aku tertunduk. Malu. Sineng? Iya Pak, anak Bapak. Jika sudah ada rasa maka Kiai menyarankan agar saya segera meminang dan ikatan terkutuk itu akan lepas, tapi sayang, Ica sudah bersuami. Aku tak kuasa menahan gejolak rasa, air mata yang kutahan, kini luruh juga. Ya Allah, sabar, Nak. Bapak nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mendoakan semoga ada rasa itu terhadap orang lain, karena Sineng sudah bersuami. Bapak Ica menepuk punggungku menguatkan. Aku pun sadar Ica tak bisa menjadi milikku. Ah, Ica, aku benar-benar bisa gila, karena tak bisa memilikinya. Kenapa harus ada manusia kejam yang menumbalkanku? Apa salahku padanya? Aku kelimpungan menyesali nasib seburuk ini. Berjalan pulang dengan lunglai, aku memikirkan bagaimana jika bapak dan ibu tahu tentang perceraianku, apa mereka akan kecewa? Apa justru mereka akan lebih kecewa jika aku berbohong? Rasa ragu untuk jujur pada mereka, tapi jika terus disembunyikan juga bukanlah hal yang baik. Cepat atau lambat, aku akan beritahu mereka,
tapi bukan sekarang. Harus menunggu waktu yang tepat. Setidaknya sampai semua ada penjelasan dari Arofik, hati masih sangat berharap suamiku itu kembali. Sampai di kontrakan, tak langsung masuk ke rumah, aku mampir ke rumah Bey Nenah guna menanyakan Arofik pada Mang Tatang, mana tahu suami Bey Nenah itu tahu tentang kabar Arofik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Bey Nenah sambil membuka pintu. Neng Ica dari mana? Dari rumah Bu Bambang bayar kontrakan, terus mampir ke rumah Bapak. Bey, jawabku, apa Mang Tatang sudah pulang? Bey, tanyaku kemudian. Ini sudah sore, biasanya Mang Tatang akan segera pulang, aku ingin segera mendengar kabar orang yang masih kurindukan. Ayo masuk dulu, ajak Bey Nenah. Kami duduk di ruang tengah, tampaknya tadi Bey Nenah tengah mengajar Ani belajar. Anak itu masih anteng berkutat dengan buku dan pensilnya sembari tengkurap di lantai. Sebentar lagi paling Mamang pulang kalau nggak lembur, tapi beberapa hari Mamang pulang sendiri. Rofik kemana? Tanya Bey Nenah. Matanya menatap lekat menunggu jawaban. Aku tertunduk, harus cerita apa pada Bey Nenah? Apa aku ceritakan saja? Kenapa, Neng Ica? Aku menggeleng, tak tertahan lagi, rasa pilu menyeruak dada. Ingin rasanya berbagi duka yang tengah menimpaku, lara yang kurasa tak tahan jika ditelan sendiri. Aku ingin tahu kabar Arofik, Bey. Masih tertunduk menimbang-nimbang, ingin bercerita segamblangnya, tapi ragu. Loh, memang Rofik nggak pulang? Enggak, Bey, aku, ucapanku tersekat, seperti ada batu yang mengganjal di tenggorokan. Kenapa, Neng? Cerita saja nggak usah segan. Bibi bisa jaga rahasia, kok. Sebenarnya Bibi juga tahi kalau Rofik nggak pernah pulang sejak kamu pulang dari rumah sakit, tapi Bibi segan mau nanya, takut terlalu masuk campur urusan orang. Ya, aku memang tertutup pada siapapun untuk urusan pribadi, jangankan dengan Bey Nenah, dengan orang tuaku saja tak cerita. Aku sudah diceraikan, Bey. Waktu keguguran itu aku baru saja diceraikan. Akhirnya kuluahkan juga apa yang coba kutahan selama ini. Aku mulai terisak, mengingat kembali perceraian ini bukanlah keinginanku. Dicerai? Ya Allah, kok bisa? Apa karena Neng Ica keguguran sampai Rofik menceraikan? Aku nggak tahu pasti apa alasannya, tapi dia nuduh aku selingkuh sama Rafka, Arofik menjatuhkan talak 3, Bey. Aku tak kuasa lagi membendung air mata yang dari tadi mendesak ingin keluar. Aku meraung berhambur ke pelukan Bey Nenah. Astagfirullah. Kenapa Rofik berpikir begitu? Neng Ica sudah jelaskan? Sudah, Bey, tapi dia nggak mau dengar. Bibi tahu sendiri kalau aku nggak ada hubungan apa-apa sama Rafka, dia nggak percaya, Bey. Arofik bilang, aku hamil. Anaknya Rafka. Dia nggak mau terima bayinya, sahutku masih terisak sambil mengusap air mata yang melintas di pipi. Ya Allah, kenapa Rofik setega itu? Masa nggak percaya sama ucapan istrinya sendiri? Aku bingung, nggak tahu harus gimana, Bey. Ya sudah, Neng Ica sabar dulu, nanti kalau Bibi ketemu Rofik, biar Bibi jelaskan, moga saja dia mau dengar, ucap Bey Nenah. Tangannya masih memeluk sambil mengusap lembut punggungku. Terus, apa Neng Ica masih mau mengontrak di sini? Bapak sama Ibu belum tahu aku sudah diceraikan, Bey, jadi untuk sementara lanjutkan mengontrak dulu. Beberapa saat aku hanya menangis, melepas segala kesedihan. Aku akan ceritakan juga pada Bapak dan Ibu kalau waktunya sudah tepat, karena aku masih berharap Arofik akan merujukku. Sedikit tenang dan lega ketika sudah melepaskan tangis, seolah beban ini sedikit diambil dari pikiran. Bey Nenah banyak memberi dukungan agar aku bersabar dan tawakal, semua pasti ada jalan keluarnya. Bey, aku minta, soal ini jangan diceritakan dulu sama siapa-siapa, termasuk Rafka, pintaku pada Bey Nenah. Baik, Neng, Bibi janji nggak akan cerita ke siapa-siapa. Tenangkan hati dulu. Nanti kalau Mamang pulang, kita tanya sama Mamang soal Rofik. Terima kasih, Bey. Setelah hati cukup tenang karena sudah mencurahkan kepedihan hati pada Bey Nenah, aku pulang ke rumah,
harus mandi dan masak nasi. Aku ingat Arofik akan segera pulang. Ya Allah, kenapa aku begini? Arofik tak akan pulang. Dia sudah membuangku. Air mataku lagi-lagi bertakung, mengingat segala kenangan setiap sore menyambutnya pulang. Aku rindu, sangat rindu. Ani datang ke rumah, memberitahu kalau Mang Tatang sudah pulang. Dengan semeringah aku mengekor di belakang gadis kecil itu menuju rumahnya di sebelah. Mang, Arofik nggak ikut pulang? Tanyaku basa-basi. Rofik? Bukannya udah pindah kerja? Memang gak bilang sama Neng? Pindah? Tanyaku mengerutkan alis. Bagaimana aku bisa tahu? Sedangkan semenjak aku dicerai tak pernah Arofik bertanya kabar. Iya, sejak Neng keguguran itu, Rofik udah gak kerja. Mamang juga gak tahu, dikasih tahu sama bos, itu juga Mamang yang nanya, jelas Mang Tatang. Tatapannya heran. Sedangkan Bei Nenah menatapku iba. Tak mendapat jawaban yang kuinginkan, pamit dari rumah Bei Nenah, merasa tak ada harapan lagi. Aku sudah benar-benar dilupakan. Kenapa kamu setega itu, A? Masih ingatkah, dulu AA menumpangkan kasih, memberi kasih sayang. Sekejap saja AA berubah, hanya karena hal yang tak jelas. Aku kehilangan arah, seperti berjalan dalam gelap, tertatih mencari terang. Kuatkan hatiku, kuatkan. Malam ini di luar tampak begitu sunyi, di rumah Bei Nenah pun tak terdengar suara. Hanya suara binatang malam yang riuh meramaikan. Sunyi, sepi, sama seperti hatiku, hampa tak terisi. Aku berbaring di kamar yang tak begitu luas ini, memeluk guling. Sendiri, tangan memegang tasbih, sedangkan mulut berbisik melafalkan ayat-ayat suci hingga mata terpejam. Pulas. Jangan dekati suamiku. Aku bunuh kau. Pekikan suara seorang perempuan yang garau dengan wajah menyeramkan menghampiriku. Aku yang tengah berbaring diraihnya, leherku dicekik, diangkat dan disandarkan ke dinding. Lelepaskan, lirihku menahan sesak akibat leher dicekik. Pasokan oksigen yang masuk ke pernafasan terasa menyempit. Kau harus mati. Tatapan matanya menghujam tajam, senyum menyeringai, terlihat puas melihatku meronta kesakitan. Cekikan di leher semakin mengencang, aku semakin kesesakan. Tangan dan kaki meronta mencoba lepas dari cengkeraman perempuan yang menyeramkan yang entah dari mana asalnya. Begitu saja menghampiri tanpa ku ketahui siapa dia. Perlahan tubuhku semakin lemas, tangan sulit menggapai, tak berdaya. Aku hanya bisa berzikir. Bro. Tiba-tiba perempuan itu melempar tubuhku. Tubuh membentur meja kecil yang ada di kamar hingga ambruk. Allah! Aku memekik kesakitan. Perempuan itu tertawa puas, kembali meraihku dan membenturkan ke dinding, terasa remuk seluruh tulang. Aku benar-benar kesakitan, ingin menjerit meminta pertolongan, tapi tak kuasa. Lidah terkunci. Kau harus mati. Matanya semakin beringas, menatapku dengan tatapan benci. Dia memutar jemarinya, seluruh benda yang ada di kamarku terangkat ke udara, terkumpul menjadi satu. Perempuan itu menyeringai kembali. Jangan, aku menggelengkan kepala, menyadari benda itu akan diarahkan padaku. Aku telungkup, menutup kepala dengan tangan. Berzikir memohon pertolongan. Bapak, Ibu maafkan aku. Sekilas bayangan semburat cahaya mengelebat. Arg! Terdengar suara teriakan, lalu menghilang. Astagfirullah. Aku tersentak dan terbangun dari tidur. Ya Allah, aku mimpi, gumamku. Iya, aku mimpi. Aku memalingkan wajah menatap dan pandangan menyapu seluruh kamar, benda-benda masih terletak di posisi yang sama. Namun kepala dan leher terasa sakit. Begitu pula tubuhku terasa remuk, keringat dingin membanjiri. Berulang kali aku mengucap istighfar. Mengingat lagi mimpi yang baru saja kualami. Terasa begitu nyata. Darah? Bukankah tadi aku hanya mimpi? Aku mengusap darah yang keluar dari hidung. Kusentuh leher, rasanya sakit. Apa ini mimpi yang sama seperti yang pernah kualami sebelumnya? Apa maksudnya semua ini? Apa ini ulah makhluk yang kata Bapak ingin balas dendam?
Kenapa aku jadi sasaran dan siapa pelakunya? Aku kebingungan. Tubuh yang teramat sakit, juga kepala terasa pusing membuatku tak lagi dapat memejamkan mata. Meringkuk dengan tubuh gemetar. Dalam ketakutan, berharap suamiku pulang dan memeluk memberi perlindungan. Matahari pagi mulai menyongsong, cahayanya memaksa masuk lewat tirai yang tersibak, menghangatkan ruangan. Aku memaksakan diri bangkit untuk pergi ke rumah bapak. Tubuh masih terasa tak karuan, tapi sangat ingin menanyakan tentang kejadian ini. Sampainya di sana ibu terkejut melihat keadaanku yang tampak kusut. Pagi-pagi sudah di sini, ada apa, Teh? Sapa ibu yang tengah bersiap pergi ke sawah. Bapak sudah pergi dagang, Bu? Tanyaku. Enggak dagang katanya, mau bantu ibu panen padi ketan, jawab ibu. Kamu kenapa, Teh? Sakit? Enggak apa-apa, Bu, lemes aja, sahutku. Kalau sakit tinggal di sini saja sementara, biar Rofik nyusul, atau dia enggak apa-apa di sana saja sendiri kalau enggak mau ikut, saran ibu. Aku enggak apa-apa, Bu. Neng, ada apa? Tanya bapak ketika menghampiriku. Mungkin tak biasa melihatku datang sepagi ini. Aku pengen ngobrol, Pak. Bapak mengajakku duduk di tepas. Aku mulai menceritakan kejadian tadi malam pada bapak, ibu juga ikut menyimak. Biasanya aku tak pernah menceritakan mimpi, tapi kali ini berbeda, terasa nyata dan pasti ada sesuatu di balik mimpi aneh itu. Jadi maksud Neng, mimpi tapi bukan mimpi? Aku nggak tahu, Pak, tapi ini lukanya beneran, tunjukku pada kening dan pipi yang memar dan masih terasa sakit. Astagfirullah, ulah siapa sebenarnya? Bapak tampak mengepalkan tangan, menahan kesal. Neng tinggal saja di sini untuk sementara, biar bapak urus jika makhluk itu mengganggu Neng lagi, ucap bapak dengan nafas terengah menahan marah. Iya, ibu juga kasih saran gitu tadi, biar saja Rofik di sana sendiri, Tongga bisa jaga kamu, masa istri sampai babak belur gini dia nggak sadar, gerutu ibu yang tampak ikut kesal. Rofik sering lembur, Bu. Banyak kerjaan di tempat kerja. Lagi-lagi aku berbohong. Apalagi kalau lembur, nginep aja di sini. Ibu kuku. Iya, Pak, Bu, nanti aku pikirkan lagi. Cuma nggak mau menyusahkan ibu sama bapak. Anak ibu sama bapak ini sekarang sudah dewasa, sudah berumah tangga, tapi masih saja menyusahkan, tugasku. Tak ingin jadi beban untuk mereka. Neng, sekadar tinggal di sini, apa yang mau menyusahkan? Malah bapak senang kalau kamu sama Rofik mau nginap di sini, berapa lama juga nggak masalah, ulas bapak. Iya, Pak, nanti aku pikirkan dulu. Kenapa aku tak mampu menceritakan tentang hubunganku dengan Rofik pada orang tuaku sendiri? Aku takut mereka kecewa dan marah pada Rofik dan segera memintaku pindah ke sini. Sedangkan aku masih berharap dan menunggu Rofik pulang. Andai bapak tahu kami sudah cerai, misal Rofik kembali, bapak pasti tak akan mengizinkan kami bersatu kembali. Pulanglah, adek masih menunggu dan menagih kasih, tak semudah itu adek bisa lupakan adek masih berharap. Suara hati mengiba mengharapnya ingat padaku dan kembali. Kemarin bapak ngobrol sama Rafka, kasihan dia Neng, ucap bapak lirih. Rafka? Ada apa sama dia? Tanyaku. Neng, Rafka itu jadi korban pesugihan. Hah? Korban pesugihan? Maksudnya gimana, Pak? Katanya ada yang menikahkan dia dengan jin, itulah dia nggak pernah tertarik sama perempuan, terang bapak. Masa nggak tertarik sama perempuan, tapi ganjen sama aku? Tugasku kesal jika ingat tingkah Rafka yang menyebalkan. Meskipun sesungguhnya dia orang yang baik. Itu karena dia sudah menemukan penawarnya. Penawar? Iya, kiai yang merawatnya bilang kalau dia ada terbesit rasa suka pada seseorang, harus segera dinikahi, agar terbebas dari pernikahannya dengan jin tersebut. Bapak menjeda sejenak ucapannya. Sayangnya, rasa itu ada untuk kamu dan Neng gak mungkin nikah sama dia, Neng punya suami, lanjut bapak kemudian. Bisa dibilang, selama ini hingga usianya menginjak 33 tahun, dia baru merasakan cinta sama perempuan, dan itu sama Neng.
Aku tertegun, jadi selama ini Rafka bersikap seperti itu karena perasaannya baru pertama kali? Pantas saja tingkahnya begitu aneh. Mana mungkin bisa suka hanya dengan perempuan biasa dan sikapku juga tak ramah saat itu, ternyata semua itu ada sebabnya. Dinikahkan dengan jin? Apa itu mungkin? Siapa pelakunya? Jika menikah denganku, kutukan itu akan lepas darinya? Ya Allah, kasihan sekali Rafka. Meskipun aku sudah bercerai, tapi untuk menikah dengannya, rasanya aku belum siap. Hatiku masih terisi orang yang selalu kurindu. Ah, aku harus bagaimana? Ibu dan bapak memaksaku untuk menginap di rumah mereka sementara waktu, bingung untuk menolak, terpaksa nurut. Setiap orang tua pasti khawatir pada anaknya, apalagi jelas-jelas mendapat ancaman dari sosok makhluk yang tak ku ketahui. 2 hari sudah aku menginap, izin pulang ke rumah kontrakan. Riskan jika selalu ditanya, akan kedatangan Arofik, karena selama aku di rumah bapak, tak ada Arofik telepon bertanya kabarku, apalagi menyusul. Hal itu jelas menimbulkan pertanyaan. Entah mereka menyadari atau tidak, aku menyembunyikan sesuatu. Masih ada rasa gusar jika makhluk itu mengganggu lagi, aku memutuskan menginap di rumah Beinenah, dia pun tak keberatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, dia lagi. Rafka tersenyum semeringah melihatku berada di rumah Beinenah. Apa kabar, Ca? Kemana aja? Tanya Rafka dengan tatapan lekat. Bibirnya tak lekang dari senyuman, tampak bahagia melihatku ada di hadapannya. Nginap di rumah bapak, jawabku datar. Aku tahu dan mengerti perasaan Rafka, sama seperti perasaanku dulu ketika bertemu dan jatuh cinta pada Arofik. Aku kangen, ucapnya setengah berbisik. Aku melirik, sedikit mendelik. Bei, aku pulang aja, ya, pintaku pada Beinenah. Kesal pada Rafka. Loh, kau pulang? Katanya mau menginap, tanya Beinenah heran. Ia menghampiriku. Ya sudah, Ca, aku saja yang pulang, ucap Rafka. Ia yang masih berdiri memegang helm, memutar badan, lalu keluar dari rumah Beinenah. Kenapa aku ini? Sesabar itu dia menghadapiku, padahal bisa saja ia punya keperluan pada Beinenah. Rafka, tunggu. Aku mengejarnya yang sudah berada di halaman. Rafka menoleh, masih tersenyum. Apa? Tanyanya antusias. Masuk dulu, mana tahu kamu ada perlu sama Beinenah, sahutku. Tak enak hati bersikap dingin padanya tadi. Enggak kok, emang kesini sengaja pengen lihat kamu. Kalau sudah ketemu, aku nggak penasaran lagi dan bisa tidur nyenyak, usiknya terkekeh. Aku tertunduk, pipi terasa panas, sekalipun aku sering berkata kasar, tapi dia tak tersinggung. Tidak, jangan, aku tak boleh semudah itu terpana dengan ucapan Rafka, aku masih berharap Arofik datang dan kembali. Aku pulang dulu, ya, tidur yang nyenyak, kalau bisa mimpiin aku, pesannya. Ia melambai tangan sambil berjalan mundur. Tak melepasku dari tatapannya. Lalu ia menaiki motornya dan meninggalkan kontrakan ini. Aku masih mematung. Nak Rafka kayaknya suka banget sama Neng Ica. Dia pasti senang kalau dengar Neng Ica sudah bercerai, ucap Beinenah yang berdiri di sebelahku, entah kapan dia mendekat. Justru itu yang aku hindari, Bei, jangan sampai dia tahu, aku belum bisa terima dia, sahutku lesu. Aku tahu Rafka juga baik, perhatian, tapi cinta bukan sekadar itu. Tak semudah itu hatiku berpaling, masih setia pada hati yang pernah dicuri. Perlahan saja, Neng. Lagi pula Rafka anaknya baik, meskipun dia tengil, tapi Bibi yakin dia nggak akan berani macam-macam, ulas Beinenah. Beinenah akan lebih merasa simpati jika tahu orang pertama yang ia cintai adalah aku. Akibat ulah orang yang tak bertanggung jawab, Rafka tak pernah merasakan cinta. Entah siapa orangnya tega melakukan pesugihan, menumbalkan Rafka. Aku memutuskan mencari kerja, apa saja, asal bisa menghasilkan uang. Bertanya ke beberapa tetangga di kompleks perumahan terdekat. Mana tahu membutuhkan jasa cuci atau apa saja. Namun ternyata, mencari kerja tak semudah itu, sudah seharian berkeliling, tak ada juga pekerjaan yang kudapat.
Beberapa hari mencari, bahkan ke beberapa toko kecil terdekat di kampungku, tetap saja tak ada lowongan. Aku pulang dengan lunglai. Gimana? Belum dapat juga, Neng? Tanya Bei Nenah ketika aku sampai rumah tak bersemangat. Belum, Bei, di toko juga nggak ada lowongan, sahutku letih. Di kampung ini agak susah mencari kerja, kalau di kampung Bibi dulu, asal mau, sekadar jaga anak MAH pasti ada, kata Bei Nenah. Iya, Bei, aku masuk dulu. Malam ini aku memutuskan tidur di rumahku, mengaji dan berzikir sebanyaknya agar tak diganggu oleh makhluk yang selalu datang dalam mimpiku. Pagi hari, aku memutuskan mencari kerja agak jauh ke kampung lain. Tak putus asa, karena bekal di rumah sudah menipis, belum lagi harus bayar kontrakan. Pintu rumahku kunci, masih berdiri memegang gagang pintu. Seseorang memanggil. Aku menoleh. Rafka? Untuk apa pagi-pagi dia di sini? Aku mengernyit heran. Pagi Ca, aku punya kerjaan buat kamu. Kerjaan? Kerjaan apa? Ini. Rafka menyodorkan bungkusan plastik hitam. Apa ini? Aku meraih bungkusan tersebut. Itu baju gamis, kamu pasangkan manik-manik, dijahit manual aja. Di situ sudah ada polanya, ikutin aja, atau kalau belum bisa, aku bisa ajarkan dulu. Memangnya ini punya siapa? Tanyaku masih penasaran. Punya konveksi yang ada dekat kontrakan aku, banyak kok, lumayan, kan daripada nggak ada kerjaan, ucap Rafka. Berapa untuk satu baju? Kerjakan aja dulu, soal pembayaran dilihat dari rapi dan banyaknya baju yang dipasang manik, tapi aku pastikan harganya lumayan buat naik haji, tuturnya terkekeh. Aku serius, malah bercanda. Aku malah banyak rius, nanti kita naik haji bareng, kilahnya sambil terbahak. Bisa nggak, Raf, kamu serius sekali aja? Nggak bisa kayaknya. Dia pamerkan senyum termanis. Udah, Ca, aku berangkat dulu, hati-hati di rumah, tunggu aku pulang, sambungnya kemudian. Emangnya aku ini siapa kamu, pakai ngomong gitu segala, celetuku. Anggap aja suami kamu, suami yang nggak kesampaian, lagi pula suami kamu. Nggak pernah kelihatan, kayak hilang di telan bumi, ungkapnya sambil mengenakan helm. Rafka? Iya aku pergi, takut keburu keluar tanduknya. Rafka tertawa sambil melajukan motornya. Aku tersenyum menatap dari jam. Rafka memang baik. Aku belum sempat berterima kasih. Aku mengerjakan pakaian tersebut bersama di rumah Bei Nenah. Istri Mang Tatang itu tampak senang karena memiliki pekerjaan, meski tak seberapa tapi lumayan bisa membantu meringankan beban suaminya. Ini gaji bidadari, ini gaji Bei Nenah, ucap Rafka yang tadi datang mengasongkan amplop padaku dan Bei Nenah. Kok banyak, emang berapa harga per baju? Tanyaku ketika membuka amplop sambil melirik Bei Nenah. Banyak karena untuk 15 hari kan itu, jadi nggak perlu cari kerja jauh-jauh. Di rumah juga bisa menghasilkan, lebih aman, nggak ada yang larak-lirik, cetusnya. Tahu dari mana aku cari kerja? Itu nggak penting, ucapnya sambil garuk-garuk kepala. Tanpa menjawab pun, aku sudah tahu, pasti dari Bei Nenah. Meskipun begitu, aku tetap berterima kasih. Tak terasa 3 bulan lebih aku ditinggal Arofik, menurut agama talak yang diucapkan mantan suamiku itu sudah sah, sudah pula lewat masa idah. Selama itu pula aku tak diberi nafkah, harusnya ada uang nafkah sampai bebas masa idah. Sudahlah, aku harus merelakan semua yang terjadi, meski sangat sulit. Aku membayar kontrakan seperti biasa, tapi tak pernah tidur di rumah, lebih memilih tidur di rumah Bei Nenah, masih ada rasa bimbang ketika tidur sendiri. Kadang sesekali aku menginap di rumah bapak. Bei Nenah mendapat panggilan dari Rafka. Mendengar bahwa Mang Tatang kecelakaan, Bei Nenah menjerit histeris, lalu tak sadarkan diri. Sebelumnya dia menangis tak henti, mengingat Mang Tatang adalah tulang punggung keluarga Bei Nenah, ia pasti terpukul mendengar kabar itu. Aku pun ikut menangis, merasakan kesedihan Bei Nenah dan Ani. Setelah ia sadarkan diri, aku mengajaknya menjenguk ke rumah sakit. Ternyata sudah ada Rafka di sana. Ya,
Beruntung Bei Nenah punya Rafka, jika bukan pada laki-laki itu, kepada siapa lagi keluarga kecilnya bersandar, hanya Rafka keluarga satu-satunya yang masih peduli. Keadaan Mang Tatang gimana, Raf? Tanyaku ketika sampai di rumah sakit. Aku penasaran. Patah tulang kaki, Ca, jawabnya. Ya Allah Mang Tatang, aku menutup mulut. Tak sangka separah itu. Rafka menunggu di luar, aku dan Bei Nenah melihat keadaan Mang Tatang. Setelah itu, aku menunggu di luar bersama Rafka. Bagaimana nasib Bei Nenah nantinya? Siapa yang akan menafkahi mereka? Ucapku sambil menatap ruangan Mang Tatang dari celah kaca pintu rumah sakit. Tampak Bei Nenah terseduh di samping Mang Tatang yang meringis kesakitan. Aku turut sedih dengan cobaan yang menimpa Bei Nenah. Enggak usah khawatir, Ca. Setakat menafkahi Bei Nenah dan Ani, insya Allah aku masih mampu. Bahkan kalau kamu mau dinafkahi juga aku siap, Ca. Apalagi nafkah lahir batin, aku rela, celetuknya. Namun, wajahnya datar saja. Rafka, aku serius. Padahal ini di rumah sakit, sempat saja dia mengusik. Aku 10 rius, Ca. Candanya sambil terkekeh. Dasar, enggak waras. Gerutuku sambil memukul lengannya. Anehnya malah semakin keras dia tertawa, sama sekali tak marah atau tersinggung ketika aku menyebutnya tak waras. Ca, bisa minta tolong gak? Ucapnya. Wajahnya tampak serius. Tolong apa? Aku memandang. Siap mendengar apa yang Rafka maksud. Tolong bantu aku buat jadiin kamu mantu mamah aku. Bisa, kan Ca? Please. Rafka mendekap kedua tangannya. Tampak memelas. Nih anak, mulai, kesalku. Mendelik ke arahnya. Aku udah nggak cocok dipanggil anak, Ca. Cocoknya dipanggil, bapak, ayah, atau papi. Rafka tertawa. Puas mempermainkanku. Kalau gitu kamu harus punya anak dulu. Iya nanti, mau bikin sama Neng Ica. Tenang aja, dia menaik-naikkan alis. Aku tertawa. Siapa juga yang mau sama kamu? Ogah. Aku balas mengusik sambil cekikikan. Wajahnya didekatkan padaku sedikit membungkuk. Kata-kata apa yang pantas untuk menggambarkan satu kebahagiaan ketika melihat bidadariku ini tertawa? Mendengar ucapannya, di dalam sini ada yang bergemuruh, tak dapat menentukan rasa apa ini. Beberapa saat pandangan kami beradu, pipiku rasanya memanas, malu. Aku mendorongnya. Awe, sakit Ca, keluh Rafka. Tubuhnya sedikit terhuyung ke belakang. Rasain. Ya Allah, kapan Ica jadi janda ya Allah? Rafka udah nggak kuat. Daripada tersiksa begini, cabut saja nyawa si Rofik ya Allah. Aku mendelik marah, masih saja dia mengusik. Salah ya. Ya Allah nggak jadi si Rofik matinya, ada yang mendelik, ulasnya. Dia terkekeh, suka sekali sepertinya mengusikku. Aku tersenyum dalam tunduk. Tak ingin dia tahu kalau Rofik bukan lagi suamiku, masih ingin menata hati. Meski ada rasa iba padanya yang selalu mengharap. Bersambung.